Panggilan yang terlambat, 911. Ada keadaan darurat apa? Suara wanita lemah, pelan, terdengar seperti ditahan. Halo maaf, saya nggak tahu harus hubungi siapa lagi. Suami saya dia tidur sekarang, tapi dia akan bangun lagi. Operator malam itu, Kayla, langsung duduk tegak. Apakah Anda aman sekarang? Bu, wanita itu menarik napas dalam. Suaranya hampir tak terdengar. Saya tidak tahu. Dia selalu tahu. Bahkan kalau saya diam, dia tahu kalau saya berpikir untuk kabur. Baik, apa saya boleh tahu nama Anda? Rin Mulyadi. Dan alamat? Burin, 493 Larchmont Street. Kayla mengetik cepat. Ia mulai mengirim unit polisi ke sana. Hanya beberapa blok dari pusat 911. Sudah berapa lama ini terjadi, Burin? Wanita itu diam. Lalu, 8 tahun. Sejak malam pertama pernikahan. Tapi dia tak pernah pukul di wajah. Hanya tubuh, perut, punggung, paha. Supaya bisa saya tutupi. Kayla bergetar mendengarnya. Apakah Anda pernah ke rumah sakit? Pernah. Tapi saya bilang terpeleset di kamar mandi. Apakah dia di rumah sekarang? Rin menjawab, cepat dan tegas. Ya, dia tidur. Tapi tadi dia membenturkan kepala saya ke pintu lemari. Saya lihat darah. Lalu saya merasa cukup. Kayla mengecek sistem. Polisi masih 3 menit lagi. Tolong, tetap tenang. Polisi dalam perjalanan. Kunci pintu Anda dan tetap ditelepon. Rin terdengar bergerak perlahan. Saya sudah di kamar mandi. Terkunci dari dalam. Tapi saya dengar langkahnya. Kayla menegang. Langkah siapa? Suami saya. Saya dengar dia bangun. Saya dengar napasnya di luar pintu. Tiba-tiba, suara pria terdengar di ujung sambungan. Paro, datar. Dia bohong. Kayla terdiam. Maaf, siapa ini? Dia suka buat cerita. Setiap malam, dia bicara ke udara. Seperti ada orang yang dengar. Tapi tidak ada yang pernah jawab. Lalu suara Rin lagi, terdengar bingung. Apakah kamu mendengarku tadi? Aku bicara tapi aku dengar suara pria itu juga. Kamu dengar, kan? Kayla menegang. Rin, apakah Anda sendirian sekarang? Aku pikir begitu. Tapi aku kadang dengar suara di rumah, walau aku tahu dia belum pulang. Kayla mengetik ulang. Suami belum pulang, tapi tadi katanya tidur. Bu Rin, maaf, siapa sebenarnya yang ada di rumah dengan Anda? Lalu suara Rin berubah menjadi panik. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku dengar suara di kamar. Suara benda bergerak sendiri, aku nggak bisa bedakan mana nyata, mana bukan. Tolong, aku. Polisi tiba di alamat. Rumah kecil di pinggiran kota, semua lampu mati. Tak ada suara. Mereka ketuk pintu, tidak ada jawaban. Setelah menunggu, mereka mendobrak masuk. Dan rumah itu kosong. Tak ada perabot, tak ada pakaian. Tak ada tanda seseorang tinggal di sana. Hanya debu tebal dan bau lembab. Lalu mereka temukan kamar mandi kecil di lantai 2 terkunci dari dalam. Mereka paksa buka. Di dalamnya seorang wanita tua, kurus, kusut, berdiri menghadap cermin retak. Ia memeluk ponsel rusak tanpa baterai. Di sekelilingnya, dinding penuh coretan dengan darah kering. Tolong jawab, aku masih di sini. Dia masih bangun. Aku tak tahu mana nyata. 911, dengarkah kamu sekarang? Petugas mengenal wajahnya, Rin Mulyadi. Dia dilaporkan hilang oleh tetangga 10 tahun lalu. Dan suaminya ditemukan tewas gantung diri di loteng rumah ini 9 tahun lalu. Kayla menatap layar komputer. Panggilan dari nomor Rin hilang dari sistem. Tidak tercatat, tidak terekam, tapi headsetnya masih terasa hangat. Lalu, dari earpiece-nya, suara Rin terdengar lagi. Kamu menjawab, tapi sudah terlambat. Dia sudah tahu aku bicara. Suara logam menyerat terdengar lalu klik, sambungan terputus.